Citra Scholastika adalah penyanyi jebolan salah satu ajang pencarian bakat bergengsi yang selalu terlihat cantik. Di balik popularitasnya saat ini, Citra rupanya memiliki kisah kelam yang sulit dilupakan. Siapa sangka jika dirinya dulu sering menjadi bahan ejekan teman-temannya karena memiliki warna kulit kecoklatan. Walau dibully, Citra bisa melewati itu semua dan membuktikan bahwa dirinya cantik. Bagaimana cara Citra melewatinya? Dan apa saja tips dari Citra untuk yang menjadi korban bully? Menurut aku tuh bully itu hanya untuk orang-orang yang merasa orang lain tuh ada yang berbeda gitu, dan kayaknya tuh dari dulu sampai sekarang juga masih banyak orang merasa kayak berbeda itu sesuatu yang nggak menyenangkan gitu kak. Kayak misalnya aku dulu orangnya cuek banget, nggak terlalu aware sama yang namanya make up, nggak terlalu aware sama yang namanya gaya, style dan segala macam. Dan kayaknya di masa remaja, masa-masa puber gitu, kayak semua cewek-cewek tuh pasti belajar make up, lagi belajar untuk mix and match baju, style dan gaya dan macam-macam gitu ya. Aku cenderung lebih ke aku memakai baju atau ngelakuin apapun itu yang sesuai yang aku suka gitu. Aku nggak based on trend gitu. Dan itu jadi berbeda gitu, dan akhirnya bully itu jadi sesuatu yang kayak nggak asing buat aku, like everyday di masa-masa yang kayak harusnya tuh kamu gayanya keren, harusnya ikut geng kayak gitu. Dan mungkin karena aku merasa bahwa itu nggak terlalu penting sih gitu. Jadi lebih ke kayak akunya juga yang nggak membaur sama mereka. Dan tapi entah kenapa aku merasa nggak apa-apa gitu. Aku merasa kayak kalau aku harus balik belakang aku nggak menyesal juga. Dan ternyata momen untuk aku bisa bermetamorfosa itu justru pas setelah aku nggak nyangka juga tiba-tiba jadi penyanyi. Aku nggak menyangka bahwa aku bisa sampai puncak dalam ajang pencarian bakat, dan sampai akhirnya sekarang dikenal sebagai Citra Scholastika. Kayak wow, itu perjalanan yang sangat membingungkan, tapi akhirnya aku jadi kenal juga sama yang namanya style. Aku eksplorasinya juga macam-macam dulu sampai sekarang gitu. Dan ya ternyata proses itu bikin aku juga jadi kayak seneng jadi apa yang aku mau. Jadi diri sendiri tuh ternyata menyenangkan. Iya, jadi yang aku lalui adalah aku cuekin aja, dan aku fokus dengan apa yang aku suka gitu. Kayak dulu aku suka baca buku misalnya, kayak mungkin di fase itu banyak yang bilangnya aku kayak nerd kayak gitu ya, yang punya dunia sendiri, fantasi sendiri gitu. Dan aku suka di saat yang lain sukanya dandan, nongkrong mana itu, aku sukanya ke perpustakaan gitu. Ternyata itu menyenangkan sekali, dan aku kayak jadi fokus sama hal yang aku senangi gitu, daripada aku dengerin bully-bullyan itu. Ya walaupun kadang-kadang aku merasa kayak kenapa ya orang bisa se-harsh itu gitu untuk melabelkan orang lain untuk tidak sama dengan mereka gitu. Jadi aku lebih ke cuek aja. Label itu lebih ke kayak nggak apa ya, sehalus mungkin kayak nggak asik aja gitu, atau aku dibully karena mereka merasa aku jelek aja gitu. Mereka merasa bahwa aku mengotori mata mereka gitu. Sejenis itulah. Aku merasa kalaupun ada yang aku sesali, ada satu hal sih yang aku sesali adalah aku nggak cerita sama keluarga. Karena justru ketika aku sudah besar, aku sudah fine, baru deh orang tua aku ceritain, kakak-kakak aku, teman-teman aku baru aku ceritain, dan mereka ngerasa kayak kenapa nggak cerita gitu. Karena menurut aku, buat teman-teman yang mungkin lagi ada yang ngerasain di sekolah, di komunitas apapun gitu ya, kalau kalian dibully pasti ada perasaan kayak aduh, ntar kalau aku lapor orang tua aku akan lapor ke sekolah akan marah lagi ke yang ngebully aku, yang ngebully aku akan ngebully lagi gitu. Kayak siklusnya akan kayak gitu lagi. Dan rantai itu menurut aku harus kayak diputus sih. Kalau aku sih pengennya tuh waktu itu kayaknya aku harus cerita sih, either keluarga aku mau kayak gimana, tapi yang penting jangan dipendem. Terus be brave. Menurut aku zaman sekarang juga jangan sampai kayak
bully itu dianggap jadi kayak, aku nggak tahu ya menurut aku, tapi jangan sampai kita juga nggak bisa membela diri kita gitu. Aku pengen bully itu tidak diperbolehkan dan itu nggak keren. Dan berbeda itu asik, berbeda itu tetap seru, tapi ngedestroy orang lain karena berbeda menurut aku itu nggak keren. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dibully, kalau itu sudah di luar batas, please share ke keluarga atau ke guru. Dan kalau misalnya kalian terlalu takut untuk cerita, ya be brave gitu, hadapi, lawan gitu. Jangan mau kita direndahkan, jangan mau kita nangis di depan mereka gitu. Dan kalau kita merasa kita benar, ya be brave aja gitu.